Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lydia Rosnita, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Nah, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan mata kuliah prasyarat matematika diskrit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terletak di semester 7 dengan pelaksanaan secara luring dengan alokasi waktu per pertemuan 150 menit dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case method. Deskripsi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata ini, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori bahasa dan automata yang digunakan di dalam ilmu komputer. Nah, teori bahasa dan automata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Nah, ilmu komputer memiliki dua komponen utama, yaitu pertama, model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dari teori. Teori bahasa dan automata merupakan bagian pertama. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mengembangkan hardware, matematikawan bekerja mendasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk natural language. Topik pembahasan pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang pertama, pada pertemuan pertama diawali dengan menyepakati aturan dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh komisaris selaku perwakilan dari mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, dan disetujui oleh ketua program studi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan RPS, rancangan pembelajaran semester, kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui pokok pembahasan yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan dalam satu semester pada mata kuliah ini. Dan dilanjutkan dengan pengenalan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Pada pertemuan kedua, pokok pembahasannya yaitu Finite State Automata. Kemudian di pertemuan ketiga kita membahas tentang Deterministic Finite Automata. Kemudian untuk pertemuan keempat kita membahas Non-Deterministic Finite Automata dan diikuti dengan kuis. Untuk pertemuan kelima, pokok pembahasannya yaitu Equivalency NFA-DFA. Kemudian di pertemuan keenam, pokok pembahasannya yaitu NFA dengan E-move. Selanjutnya, untuk pertemuan ketujuh, pokok pembahasannya yaitu ekspresi reguler, dan di pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Kemudian, di pertemuan 9, pokok pembahasannya yaitu tata bahasa bebas konteks, dan di pertemuan 10, pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Kemudian, pertemuan 11, pokok pembahasannya yaitu bentuk normal Chomsky. Kemudian di pertemuan 12, pokok pembahasannya yaitu algoritma CYK. Dan di pertemuan 13, penghilangan rekursif kiri. Serta di pertemuan ke-14, bentuk normal Gray-Bag. Di pertemuan 15, pokok pembahasannya berupa project automata. Dan di pertemuan 16 itu ada ujian akhir semester.
target akhir yang diharapkan dalam mata kuliah teori bahasa dan automata ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memformalkan permasalahan komputasi dalam bentuk bahasa formal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang automata dan grammar untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kemampuan dan batasan sistem komputasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghubungkan teori automata dengan penerapannya di bidang lain seperti kecerdasan buatan, NLP, compiler, dan teori algoritma. Penerapan mata kuliah teori bahasa dan automata di dalam dunia nyata yang pertama dalam pembuatan dan desain compiler yang terdiri dari lexical analyzer, yaitu menggunakan finite automata untuk mengenali token dalam source code. Kemudian yang kedua, syntax analyzer menggunakan konteks free grammar untuk memeriksa struktur sintaksis program. Dan yang ketiga, parsing teknik, yaitu seperti LL, LR, shift, reduce, parsing sangat bergantung pada teori automata dan grammar. Nah, penerapan yang kedua dalam kecerdasan buatan dan natural language processing yang terdiri dari grammar dan automata digunakan dalam analisis sintaks bahasa alami serta dalam chatbot system speech recognition. Kedua, finite state transducers digunakan untuk pemrosesan morfologi bahasa. Dan penerapan yang ketiga yaitu dalam desain sistem operasi yang terdiri dari Turing Machine sebagai model teoritis dari mesin komputer. Dia digunakan untuk memahami prinsip komputabilitas dan desain sistem operasi. Yang kedua, analisis scheduling, deadlock detection, dan state transition model dapat dipetakan dengan automata. Nah, kemudian penerapan yang keempat dalam keamanan cyber dan forensik digital yang terdiri dari regular expression digunakan untuk pencocokan pola dalam filtering dan deteksi malware. Kemudian yang kedua, finite automata digunakan dalam intrusion detection system untuk mengenali aturan aktivitas mencurigakan. Nah, penerapan yang kelima yaitu dalam pemrosesan teks dan regek yang terdiri dari regek. Regular expression adalah implementasi praktis dari teori regular language. Yang kedua, banyak digunakan dalam pemrograman, text editor, dan tool Unix. Dan penerapan yang keenam dalam desain dan analisis jaringan yang terdiri dari state machine digunakan dalam protokol komunikasi seperti TCP/IP, HTTP, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, automata digunakan untuk memodelkan transisi status komunikasi jaringan. Dan penerapan yang ketujuh yaitu desain game dan sistem otomatis yang terdiri dari finite state machine sering digunakan untuk mendesain perilaku karakter non-player dalam game. Yang kedua, juga digunakan dalam sistem kendali seperti robotika dan otomasi industri. Penerapan yang kedelapan yaitu pemrograman dan algoritma yang terdiri dari pengembangan interpreter dan virtual machine yang berakar dari konsep automata dan grammar. Yang kedua, membantu memahami dan menyusun algoritma parsing, pattern machine, dan pencarian teks. Dan terakhir, penerapannya adalah analisis komputabilitas dan kompleksitas yang terdiri dari yang pertama, memahami batas kemampuan komputer, yaitu masalah yang dapat diselesaikan dan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, yang kedua, penting dalam riset algoritma dan teori kompleksitas waktu. Capaian pembelajaran mata kuliah teori bahasa dan automata. Yang pertama, mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menunjukkan sikap profesionalisme atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam.
dan menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, mengembangkan serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan menerjemahkannya dalam spesifikasi solusi menggunakan algoritma dan metode yang tepat berdasarkan hasil informasi dan data. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dan menyelesaikannya secara bermutu dan terukur, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja dalam tim. Yang kelima, mempunyai kemampuan menganalisis sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai serta mengidentifikasi pemecahan yang beralasan dengan menggunakan algoritma dan metode yang sesuai serta mengaplikasikannya dalam bentuk program aplikasi serta menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal atau proceeding. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini adalah bentuk normal Chomsky. Standar penilaian yang digunakan dalam mata kuliah teori bahasa dan automata ini bersumber dari buku panduan akademik Universitas Malikus Saleh tahun 2020 yang memuat 11 item penilaian. Di antaranya dengan nilai huruf A yaitu dari rentang nilai 85 hingga 100, kemudian nilai A- dengan rentang nilai 80 hingga 84,99, kemudian nilai B+ dengan rentang nilai 75 hingga 79,99, kemudian nilai B dari 70 hingga 74,99, dan nilai B- dari nilai 65 hingga 69,99, dan nilai C+ dari nilai 60 hingga 64,99, dan nilai C 55 hingga 59,99, dan nilai huruf C- dengan nilai 50 hingga 54,99, dan nilai D dengan nilai 45 hingga 49,99, serta nilai E di bawah kurang dari 44,99, dan nilai T yaitu tunda dengan nilai 0. Komponen bobot penilaian terdiri dari 50% yaitu gabungan dari tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan 50%-nya lagi terdiri dari aktivitas partisipasif dan hasil proyek. Dengan total komponen menjadi 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan kita tentang bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau disingkat dengan CNF. Nah, di sini ada pengertian. Nah, tata bahasa bebas konteks dia dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan cara tidak memiliki 3 aturan produksi. Yang pertama ada produksi useless, kemudian ada produksi unit, dan yang ketiga ada produksi epsilon. Nah, di sini bentuk normal Chomsky mempunyai ruas kanan sebuah terminal atau dua buah variabel. Ini terminal huruf kecil, dua variabel huruf besar. Nah, ini dia bentuk normal Chomsky. Dua huruf besar atau satu huruf kecil. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pembentukan bentuk normal Chomsky. Ada 5 langkah. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang mempunyai ruas kanan berupa terminal yang panjangnya lebih dari 1. Kemudian lakukan penggantian aturan produksi yang
dilakukan berkali-kali sampai aturan produksi mencapai bentuk norma Chomsky. Nah, selama melakukan penggantian itu kemungkinan akan muncul aturan produksi dan variabel yang baru. Nah, ini langkah-langkah dalam pembentukan norma Chomsky. Nah, di sini sudah ada diagram dari proses pembentukan bentuk norma Chomsky. Seperti yang sudah diuraikan tadi, ini ada proses tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan. Kalau dia sudah dalam bentuk norma Chomsky, kita biarkan saja. Kalau belum, kita ganti simbol terminal pada aturan produksi yang luas kanan lebih besar dari 1. Kemudian kita ganti simbol variabel pada luas kanan pada aturan produksi yang lebih besar dari 2. Nah, setelah itu kita akan buat variabel dan aturan produksi baru dia menjadi bentuk norma Chomsky. Nah, di sini ada latihan. Nah, berikut adalah tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan. Nah, ini dia sudah sederhana. Bentuklah ke dalam bentuk norma Chomsky. Ada 4 aturan produksi. S memproduksi A kecil B besar atau C besar A besar. Kemudian ada A memproduksi A kecil atau B kecil C kecil. Kemudian ada B memproduksi B besar C besar atau A besar B kecil. Kemudian ada C memproduksi A kecil B besar atau B kecil. Nah, ada 4 buah aturan produksi. Ini mana yang sudah dalam bentuk norma Chomsky? S memproduksi C besar A besar, Kemudian A memproduksi A kecil, B memproduksi B besar C besar, C memproduksi B kecil. Nah, yang sudah dalam bentuk norma Chomsky yang pertama S Memproduksi C besar A besar, kemudian ada memproduksi A kecil, A kecil, setelah itu ada B memproduksi B besar C besar, B besar, C besar, kemudian C memproduksi B kecil. B kecil. Nah, sampai di sini paham? Paham? Kemudian ini yang sudah CNS. Yang belum ada S memproduksi A kecil B besar, A kecil B besar, kemudian ada A memproduksi B kecil C kecil, B kecil, C kecil, kemudian B memproduksi B A besar A besar, B kecil, kemudian C memproduksi A kecil B besar. Nah, kita ganti dulu aturan produksi. Yang pertama yang mau kita ganti dulu untuk aturan produksi S. Yang mana yang kita ubah? A menjadi B1. S kita ubah menjadi S memproduksi B1 B besar. B1 B besar. Oke. Kemudian yang ini kita ubah menjadi A memproduksi B2 B3. A memproduksi B2 B2 B3. Oke. Kemudian yang ini A memproduksi B memproduksi A besar B2. B2. Kemudian C memproduksi C memproduksi B1 B1 B besar. Nah, di sini ada aturan produksi baru yang terbentuk, yaitu ada B1 B2 B3. B1 dia memproduksi A kecil kecil, B2 B kecil. B kecil, B3 B kecil. Nah, ini ada aturan produksi baru yang terbentuk. Nah, setelah itu kita buat hasil akhir. Berarti hasil akhirnya berupa yang sudah tadi yang mana? Tinggal kita tambah. A memproduksi A kecil, kemudian ada B S
memproduksi C besar A besar, ada C memproduksi B kecil. Nah, ini aturan produksi kita yang sudah normal Chomsky. Ini yang kita ubah. Ini aturan produksi baru. Ini yang sudah menjadi norma Chomsky. Berarti ada penambahan 3 aturan produksi baru. Nah, sampai di sini paham? Nah, kemudian di sini ada latihan yang kedua. Nah, bagaimana cara kita rubahnya? Apa yang harus kita ganti? Ada yang mau merubah? Dirubah aturan produksi dulu. Yang pertama aturan produksinya A kecil A besar B besar menjadi aturan produksi A, D kecil, B kecil, E besar. Kemudian aturan produksi A, E kecil, E besar, C besar. Biar dia buat dulu seperti yang ini, nanti kita perbaiki. Udah, P1 itu apa? Nanti ditulis. Buat dulu P1 itu apa? Dibuatkan nanti samping ke sebelahnya. Habis? Udah. Kan duduk kembali. Nah, ini dia tadi yang sudah kita cari. Nah, ini ada penggantian aturan produksi. Nah, itu terserah mau diambil dari mana, mau yang awal dulu apa yang akhir dulu. Yang penting dia berdekatan, diambil variabelnya. Nggak boleh selang-selang satu. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, kemudian ini juga bentuk norma Chomsky-nya udah sama. Ini tadi yang sudah norma Chomsky. Kemudian ini yang kita ubah ada 7 yang kita ubah, aturan produksi, dan ini ada 12 aturan produksi baru yang ada. Nah, sampai di sini paham? Baik, kalau sudah kita cukup. Kita cukup dulu. Nah, kesimpulannya
pada materi kita hari ini, aturan produksi yang norma Chomsky, dia tidak boleh ada 3 aturan produksi, tidak boleh ada aturan produksi unik, useless, dan epsilon. Nah, kemudian syaratnya ruas kanan harus ada 1 buah terminal atau kecil atau 2 buah variabel huruf besar di ruas kanan. Nah, yang belum ada itu kita rubah semuanya dulu menjadi aturan produksi yang baru supaya dia menjadi bentuk norma Chomsky. Nah, sudah kalau seperti itu kita cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah teori bahasa dan automata yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah teori bahasa dan automata pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.